Maju mohon Bapak-bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Fa inna astaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam hari ini kita masih dilimpahi rahmat, nikmat hidayah, nikmat dohir, nikmat batin, nikmat kesempatan kita bisa beribadah kepada Allah, yaitu beribadah sholat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan kajian ilmu tafsir Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ustadz Anas Hadi Wasito, yang pada malam hari ini sudah masuki surat Al-Baqarah. Bapak dan ibu-ibu, kami tidak lupa dari Lembaga Kajian Islam berterima kasih atas partisipasi bapak-bapak dan ibu-ibu yang menginfakkan hartanya berupa air minum ataupun berupa makanan. Semoga Allah membalasnya yang lebih baik. Langsung saja saya serahkan waktu dan tempat kepada Ustadz Anas Hadi Wasito. Afdhalul Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala wa shifaan min kulli da' wa na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Amma ba'd, jamaah Bapak Ibu, salat maghrib Masjid Al-Ikhlas arsyadani wa arsyadakumullah. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis yang mulia ini
Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala semakin menambah kita ilmu, Allah juga semakin menambah kita mampu mengamalkan ilmu kita. Karena ilmu harus selalu disertai dengan amalan. Ilmu tanpa amalan maka tidak akan ada faedahnya sama sekali. Dan mudah-mudahan kita selalu diistiqomahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam menuntut ilmu. Hati kita dibuat cinta untuk menuntut ilmu, karena di antara tanda Allah Subhanahu wa taala cinta kepada kita, cinta kepada seseorang adalah Allah Subhanahu wa taala bikin dia cinta ilmu dan cinta bertolabul ilmi dan pintar di dalam masalah ilmu agama. Mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Kata Rasulullah SAW, barang siapa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala sebuah kebaikan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan atau akan menjadikan dirinya banyak memahami tentang ilmu agama ini. Pemahaman kebalikannya adalah siapa yang tidak dikehendaki Allah Subhanahu wa taala kebaikan, maka dirinya tidak akan dibuat cinta kepada ilmu. Maka mudah-mudahan tandanya kita hadir di majelis-majelis ilmu merupakan tanda bahwa Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan kita pada kajian tafsir ini nyampe kemarin ayat yang pertama, pembahasan huruful muqatta'ah, dan kita sekarang nyampe atau akan membahas tentang ayat yang kedua dari surat Al-Baqarah yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin, atau dzalikal kitabu la raib fihi hudan lil muttaqin. Di antara salah satu yang kita pelajari dari huruful muqatta'ah kemarin, salah satunya di sana ada bentuk apa? Kemarin at-tahaddi. At-tahaddi itu adalah ya tantangan, ya tantangan Allah Subhanahu wa taala menantang kepada semua orang, baik itu jin maupun manusia ataupun semua makhluk, agar supaya kalau mereka tidak percaya bisa mendatangkan semisal Al-Quran ini. Ya, Allah tantang dengan huruf muqatta'ah alif lam mim. Ini adalah huruf-huruf yang kalian pakai untuk menulis sebuah kitab, ya, kitab yang menurut kalian entah itu kitab apa saja, karanglah kitab terbaik, tetapi semua itu ya tolong apakah kitab tersebut bisa menandingi Al-Quran. Kalau tidak bisa menandingi Al-Quran, maka jangan katakan itu adalah kitab, atau kitab yang sebenarnya adalah kitab yang kalian karang. Nah, ini bentuk daripada tahaddi ataupun tantangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita ya berpendapat bahwa alif lam mim ini di antara maknanya adalah at-tahaddi tersebut, maka kita membacanya itu sampai pada dzalikal kitabu la raib. Nah, berhenti, wakaf di situ. Yang artinya adalah dzalikal kitab ini adalah sebenar-benarnya kitab. Selain ini yaitu Al-Quran. Al-Quran ini itu bukan kitab yang sebenarnya. Kenapa? Karena semua yang ada masih menerima roib. Semua kitab karangan yang dikarang oleh manusia ataupun yang dikarang oleh makhluk masih menerima roib, maka tidak bisa
dikatakan sebagai sebuah kitab yang sebenarnya. Sama halnya dengan perkataan kita sing jenenge pahlawan iku iki lho, liyane bukan pahlawan. Nah, halnya yang sama makna ketika kita ya huruf muqatta'ah di sini dengan makna at-tahaddi, maka berhentinya pada sampai la raib itu menjelaskan bahwa ini loh yang namanya kitab itu yang tidak ada keraguan sama sekali. Baru kita teruskan fihi hudan lil muttaqin. Di dalam kitab tersebut terdapat petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Tapi kalau misalnya kita mengambil pendapat bahwa itu alif lam mim adalah ayat-ayat mutasyabih, ayat-ayat yang Allah samarkan maknanya, atau kita mengambil daripada bahwa alif lam mim ini adalah salah satu nama-nama dari nama-nama surat, maka hendaknya kita berhenti pada dzalikal kitabul la raiba fih. Kemudian baru diteruskan hudan lil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, atau fungsinya sebagai petunjuk bagi, yang artinya adalah ini adalah sebuah kitab yang di dalamnya yang tidak ada keraguan di dalamnya, sehingga bukan pada tahaddi tetapi pada sebuah penjelasan. Ini loh kitab yang di dalamnya itu tidak ada keraguan. Kalau yang pertama tadi gimana? Ini adalah sebenar-benar kitab yang tidak ada keraguan. Yang kedua adalah ini adalah kitab, di dalam kitab ini itu tidak ada keraguan di dalamnya. Sehingga yang pertama ya menunjukkan adalah bahwa kitab yang paling bisa dinamakan kitab, atau kitab yang sejatinya kitab, itu kitab yang di dalamnya itu tidak ada keraguan sama sekali. Kalau ada kitab tidak ada keraguan sama sekali, tolong datangkan. Tapi kalau berhentinya sampai fi, maka adalah penjelasan. Ini adalah sebuah kitab yang di dalamnya ini tidak ada keraguan, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bisa membedakan ya? Bisa membedakan ya? Terbingung. Sehingga kalau kita pahami ini, maka yang pertama kita akan merasakan bahwa di situ Allah Subhanahu wa taala melemahkan bagi orang-orang yang akan mendatangkan Al-Qur'an. Yang kedua adalah kalau kita berhenti di fi, di situ Allah Subhanahu wa taala memberitahukan, bukan menantang, memberitahukan bahwa ini loh kitab yang isinya itu enggak ada yang bisa diragukan. Nah, itu yang kedua kalau kita berhenti sampai fi. Kemudian hudan baru menjelaskan kitab itu yang fungsinya adalah untuk menjadi petunjuk lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini kalau kita mengambil makna ini. Kembali, dzalikal kitabul la raib, ya, kitab ini adalah sebuah kitab ya yang tidak ada keraguannya min kulli wujuh, dari setiap sisinya, dari setiap arah, dari setiap sisinya. La ya'tihil batil min baini yadayhi wa min khalfi. Pokoknya dari depan, dari belakang, dari samping, dari kanan, dari kiri, dari semua arah, kitab ini tidak ada yang diragukan. Yang pertama, ketika seseorang yang bukan Islam atau yang lainnya isi kitab ini ketika mau diragukan, bagaimana mau diragukan sementara dia adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Mau meragukan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui
segalanya. Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui sejak pertama kali makhluk diciptakan sampai akhir, semuanya sudah ada catatannya, dan akan bagaimana dan seterusnya Allah sudah tahu semua. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberitahukan tentang hakikat tersebut di dalam Al-Qur'an. Taib, saya tidak ragu kalau Allah yang berfirman, tapi saya meragukan siapa yang menyampaikan. Siapa yang menyampaikan? Malaikat Jibril. Apakah malaikat Jibril ini benar-benar menyampaikan? Allah sendiri yang mengatakan dalam Al-Quran, nazala bihi ar-ruhul amin. Al-Quran ini turun dibawa oleh Ruhul Amin, malaikat Jibril yang mendapatkan gelar langsung dari Allah Subhanahu wa taala berupa julukan Al-Amin. Oh ya sudah, kalau begitu saya nggak ragu kepada malaikatnya, saya ragu kepada Muhammadnya. Bisa jadi ini adalah karangan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang ngasih rekomendasi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan firman-Nya, walau taqawwala alaina ba'dzal aqawil la akhadna minhu bil yamin tsumma laqata'na minhul watin. Andaikan Al-Quran ini ada selipan dibuat kata-katanya oleh Muhammad, niscaya ketika itu pula langsung saya adab, langsung saya siksa dia. Sehingga tidak mungkin. Toh Rasulullah SAW juga sebelumnya tidak pernah mengkhianati manusia, apalagi mengkhianati Rabbnya manusia. Sudah dapat rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, saya tidak ragu bahwa Nabi Muhammad betul-betul menyampaikan Al-Qur'an ini, la raib. Tapi saya ragu, bisa jadi para sahabatnya lah yang tidak amanah menyampaikan kepada umat. Makanya kemudian di antara orang-orang Syiah itu menuduh bahwa Al-Qur'an ini sudah tidak asli lagi, bahwa mereka punya mushaf, namanya mushaf karena mushaf itu dibawa oleh Fatimah sehingga dinamakan mushaf Fatimah. Ada ayat yang namanya namanya suratul wilayah. Suratul wilayah. Suratul wilayah itu artinya sebuah surat yang dibuang oleh Ahlussunnah wal Jamaah yang berisikan tentang bahwa pesan-pesan di situ dari Allah dan Rasulnya untuk kepemimpinan, kekhalifahan setelah Rasulullah SAW itu adalah Ali bin Abi Thalib. Makanya dinamakan suratul wilayah, dan mereka masih mengaku bahwa Al-Quran yang asli ada pada mereka, yang itu dari Fatimah binti Muhammad SAW, kemudian turun kepada keluarganya, dan sekarang diwarisi oleh orang-orang Syiah. Ini tuduhan orang-orang yang meragukan Al-Quran kepada para sahabat, sementara Al-Quran mengatakan dzalikal kitab la raib. Jawabannya apa? Jawabannya firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan adzikra ini, dan kami sendiri yang menjamin bahwa kami yang akan menjaganya. Apakah kamu ragu terhadap penjagaan ini, sehingga kitabmu yang kamu anggap masih asli, kalau ayat itu kamu lemparkan ke Quran yang kamu namakan Quran sebagai Qurannya Fatimah, kenapa kitab itu kok enggak kamu tampakkan? Mana kitabnya? Mana Al-Qurannya yang asli? Karena sifat daripada hakikat kebenaran itu mesti nampak, dan yang asli yang akan dinampakkan oleh Allah. Kenapa kalau kitab antum yang asli ada suratul wilayah, ada ayat-ayat yang menurut kamu dari Ahlussunnah wal Jamaah itu dibuang? Kenapa kamu sembunyikan? Kenapa kamu selalu takiyah?
Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun, dan kamilah yang akan menjaga kitab tersebut. Ini la raib dari segi silsilah penyampaian, ya, dari silsilah penyampaian dari Allah Subhanahu wa taala, malaikat Jibril kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian kepada para sahabatnya, kemudian kepada sampai Al-Qur'an ini nyampe pada kita. Sudah tidak ada keraguan dan semuanya ada jawabannya dari Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan menjaga keaslian daripada ini. Dari segi apanya sekarang? Dari segi bahasanya. Kemarin sudah sedikit kita jelaskan bahwa ya, kenapa Al-Qur'an ini la raib, Allah Subhanahu wa taala berikan Al-Qur'an ini untuk ya menegaskan bahwa memang betul-betul tidak ada raib. Itu dengan Al-Qur'an ini diturunkan kepada seseorang yang ummi, yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Ketika kita tahu bahwa Al-Qur'an ini keluar dari lisan yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis, maka akan lebih menambah keyakinan di dalam diri kita, tidak mungkin dia yang membuatnya, sudah nggak diragukan lagi. Bahkan muncul sebuah tantangan kepada Arab yang pada saat itu mendewakan syair, mendewakan bahasa dan yang lainnya, untuk mendatangkan semisal Al-Qur'an. Antum yang ahlul fasahah, pinter lesannya, pinter bahasanya, pinter syairnya, setiap hari membuat syair begini-begini, bisa mengangkat derajat sebuah kaum, ini datangkan semilnya. Kalau nggak bisa, datangkan 1 surat saja. Kalau nggak bisa, datangkan 10 ayat saja. Kalau nggak bisa, datangkan 1 ayat saja. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun naral lati waquduhan nas wal hijarah. Dan mereka ternyata tidak bisa. Dan kemarin saya katakan juga sampai Musailamah membuat surat, ada surat Al-Fil juga, ada surat Kodok juga, ada surat macam-macam, karena mereka lantunan dengan syair-syair, tetapi bangsa Arab tahu bahwa itu hanya murni syair. Tata bahasanya tidak seperti bahasa. Dituduh lagi oleh orang-orang bahwa Nabi Muhammad SAW itu nyontek, diajari oleh orang, salah satunya adalah tuduhan mereka, diajari oleh seorang rahib, yang rahib itu dari negeri apa saya lupa. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawabnya dengan firman-Nya, walaqad na'lamu annahum yaquluna innama yu'allimuhul bashar. Kami telah mengetahui bahwasanya sesungguhnya mereka mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad itu bisa mendatangkan Al-Qur'an itu karena diajari oleh seseorang. Nah, bashar di situ adalah rahib dari negeri seberang. Tetapi Allah kemudian jawab, lisanun arabiyyun mubin. Lisanun gimana? Ada yang hafal? Yang artinya adalah sebuah lisan orang yang bukan orang Arab, yang bahasanya sering nyimpang, sering tidak ada kaidah, sering menca-mencri. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin. Sementara ini adalah bahasa Arab yang fasih, yang jelas, yang kalau kita pelajari bahasa Arab itu 1 harokat saja salah maka akan salah, 1 makharijul huruf saja salah maka maknanya jadi beda. Kalau kita ucapkan la dengan la artinya tidak, la artinya betul-betul. Kalau kita ucapkan la ilaha illallah artinya tiada ilah kecuali hanya
Allah. Kalau kita ucapkan la ilaha illallah artinya betul-betul ada ilah selain Allah. Dan kita sering mendengar juga azan, ya, azan subhanallah, sampai kita beristighfar berulang kali, asyhadu alla ilaha illallah, saya bersaksi betul-betul ada Tuhan selain Allah, ya, musyrik. Nah, ini bahasa Arab, ya, satu titik saja salah maka maknanya bisa 180 kali. Nah, sementara lisan ajami atau yang bukan Arab, bahasa bukan Arab, itu selalu berubah-ubah, menyimpang tanpa kaidah yang jelas. Kadang kita belajar bahasa Inggris saja repot sekali. Kenapa? Coba kalau kita belajar bahasa Inggris, wong kadang tulisan apa? I, coba kita bacanya bagaimana? I. Kalau ketemu apa itu jadi, nah, kalau dibaca I betul I am. Kalau coba kalau kita ketemu bahasa gimana tulisannya ini? Ini bacanya gimana? Apakah ini bacanya I? Ya in. Huh? You can dibaca you can. You can. Di kata lain dibaca C. Nah, kan sebuah repot. Tapi itu tidak berlaku di bahasa Arab. Makanya subhanallah, bantahan Allah Subhanahu wa taala langsung tes. Dan itu diucapkan oleh orang yang tidak pernah belajar, oleh orang yang bukan spesialis bahasa, yang tidak bisa baca, tidak bisa tulis. Makanya kemudian datang tantangan itu kalau kalian masih ragu. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin mim mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum sotiki. Kemudian dari segi maknanya, dari segi isinya, tidak ada yang menandingi bahwa Al-Quran ini adalah jawami'ul kalim. Al-Quran ini adalah sebuah kata yang simpel tetapi memiliki makna yang sangat luas sekali, yang sangat lebar sekali. Hari ini kitab-kitab tumpuk tebel-tebel, kadang maknanya sedikit. Para salaf yang begitu mendalam ilmunya biasanya ngarang kitab 10 lembar, 20 lembar, tetapi kalau kita lihat syarahnya bertumpuk-tumpuk. Makanya ada kitab-kitab matan-matan itu, ya, dikarang oleh para salaf, bahasanya simpel-simpel tetapi maknanya banyak. Itu karena terinspirasi oleh Al-Quran. Sekarang tafsir, ada berapa tafsir menafsirkan Al-Quran? Sangat banyak sekali. Baik yang tafsir tanawu itu jauh lebih besar. Tafsir tanawu itu tafsir yang tidak bertentangan tetapi merupakan cabang-cabang ilmu dari makna dan kandungan yang dikandung oleh sebuah kalimat atau sebuah apa yang diucapkan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Nah, dari segi maknanya enggak ada. Dari segi pembuktian realitanya, kenyataannya, kebenarannya, tidak ada yang sepasti seperti Al-Quran. Apa yang dikatakan oleh Al-Quran, apa yang diberitahukan oleh Al-Quran mesti bakal terjadi. Tidak mungkin meleset sedikit pun. Kebenarannya bersifat 100%. Makanya ya di dalam tafsir fi dhilalil Quran itu Sayyid Qutb mengatakan bahwa kalau kitab-kitab yang lain itu walaupun kitab itu membahas tentang sebuah keilmiahan, penemuan-penemuan dan yang lainnya, semua kitab itu yang menerangkan tentang penemuan-penemuan itu bersifat
apa? Kontemporer, bukan kontemporer, bersifat apa namanya? Kontemporer ya, bersifat kontemporer ya. Ketika nanti datang ilmuwan yang lebih berilmu lagi, atau datang sebuah alat yang lebih canggih lagi, ternyata ditemukan yang kebalikan seperti itu. Sehingga dulu Al-Quran di masa awal-awal muncul sebuah yang dinamakan manusia sebagai dunia ilmiah, keilmuan, itu sempat banyak yang memprotes Al-Quran. Kok Al-Quran bertentangan, padahal dia baru mau menemukan, hukumnya belum final. Oh, ternyata mereka nyalakan. Ternyata di dekade berikutnya ditemukan, loh yang ini kok sesuai dengan Al-Quran. Ditemukan lagi di zaman yang lebih maju, loh kok malah yang benar malah Al-Quran. Para ilmuwan dulu ternyata salah. Ujung-ujungnya masih nanti sampai akhir Al-Quran yang hari ini belum ditemukan secara ilmiahnya menurut mereka atau berdasarkan penelitian alat-alat canggih mereka, itu demi Allah kelak ketika ada alat yang lebih canggih, Al-Quran akan dibenarkan oleh mereka karena sifatnya la raib, tidak ada keraguan. Maka oleh karena itu Abu Bakar radhiyallahu anhu dijuluki oleh Rasulullah SAW As-Siddiq. Kenapa? Yang membenarkan. As-Siddiq itu artinya yang membenarkan, imannya terhadap apa yang diucapkan Rasulullah, imannya kepada Al-Quran itu sudah sama sekali tidak menerima keraguan, 100%. Pokoknya Al-Quran ngomong apa, la roib, enggak ada ragu. Makanya ketika kemudian turun ayat Alif Lam Mim ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun, surat Ar-Rum ya. Alif Lam Mim ghulibatir rum, negeri Romawi telah dikalahkan, perang melawan Persia pada saat itu ya. Kemudian negeri Romawi kalah, ghulibatir rum fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun. Nah, beritanya di sini wa hum min ba'di ghalabihim sayaglibun, dan mereka orang-orang Romawi setelah mereka dikalahkan oleh Persia, mereka akan menang kembali fi bid'i sinin, di beberapa tahun kemudian. Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Lalu kemudian setelah itu orang-orang mukmin jadi bergembira. Kenapa orang-orang mukmin bergembira? Karena agama Romawi adalah Nasrani, agama Persia adalah Majusi. Majusi itu penyembah api. Secara emosional umat Islam pada hari itu lebih dekat dengan Nasrani, dengan ahlul kitab yang sama-sama memiliki nabi yang sama, sehingga mereka, kalau istilahnya orang hari ini nonton sepak bola lebih condong kepada tim apa. Nah, kaum mukminin lebih senang Romawi menang daripada Persia, walaupun dua-duanya adalah kekuatan superpower yang selalu berperang terus-menerus merebutkan kekuasaan. Setelah kalah luluh lantah, Al-Quran turun, ghulibatir rum fi adnal ardi, telah dikalahkan Romawi di dataran yang rendah, wahum mim ba'di ghalabihim sayaglibun, dan mereka orang Romawi setelah kalah itu mereka akan kembali menang. Kapan? Fi bid'i sini. Pada saat itu saking yakinnya Abu Bakar ya, dengan bangga memberitahukan ayat ini, itu dianggap dusta oleh orang-orang kafir Quraisy pada saat itu. Maka kemudian Abu Bakar nantang, ayo totoan, aku sing bener, Al-Quran iki sing bener, atau sampeyan sing bener. Nah, pada saat itu belum diharamkan
belum turun ayat haramnya totohan. Ayo totoan. Nah, akhirnya Abu Bakar totoan. Ketika setelah akad totohan, apa namanya bahasa Indonesianya totohan itu? Taruhan. Setelah akad taruhan itu sudah selesai disepakati, Abu Bakar radhiyallahu anhu itu kemudian datang kepada Rasulullah SAW menceritakan tentang taruhan dia, totohan Abu Bakar kepada dengan orang-orang Quraisy tadi. Nah, ketika mendengar itu Rasulullah SAW mengatakan begini, wahai Abu Bakar, berapa tahun kamu totohan itu bahwa Romawi itu akan menang? 3 tahun ya Rasulullah. 3 tahun. Kita buktikan 3 tahun. Kalau Romawi menang, maka mereka membayar ke saya. Kalau Romawi nggak menang-menang, nggak membalas kekalahannya, maka saya membayar ke mereka. Kata Rasulullah SAW, zid asanah wazid arrihan. Tambah tahunnya, tambahi totoannya. Sakitnya kayak ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan fi bid'i sinin. Nah, bid'un itu adalah kalimat bahasa Arab yang dipakai dari jumlah 3 sampai 9. Ya. 3 sampai 9 ini bid'un. Sering Rasulullah SAW ketika bersabda bid'un situna wa bid'un. Bid'un ini jumlah 3 sampai 9. Nah, sekarang tentukan, tantang mereka dari totohan itu antara 3 tahun sampai 9 tahun. Kalau sampai 9 tahun kok Romawi belum menang, maka mereka yang menang. Tapi kalau di masa itu kok Romawi menang, maka kamu yang menang. Maka Abu Bakar nggawa harta banyak sekali, sudah dapat Al-Quran begitu, sudah dapat semangat dari Rasulullah, nggawa duit pakai, ayo saya kita tambah totoane. Karena Al-Quran saya yang kamu tidak percaya, yang kamu ragui itu mengatakan seperti ini, fi bid'i sinin, maka saya minta tangguh waktunya antara 3 tahun sampai 9 tahun. Orang-orang Quraisy nyetujui. Oke. Maka kemudian dalam waktu ya ketika nyampe 7 tahun, Persia ditumbangkan oleh Romawi. Disitulah Abu Bakar mendapatkan keuntungan yang sangat luar biasa sekali. Nah, kalau sekarang nggak boleh totokannya. Teman-teman semua yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah ini Al-Qur'an, ini Al-Qur'an. Yang terjadi masalahnya ada pada kita adalah bahwa kita sudah begini, tetapi iman kita itu jarang sekali yang seperti Abu Bakar. Istimewanya kita, istimewanya orang beriman, yaitu ya di sini ini. Sampai kata para ulama itu, mereka mengatakan mafudzila Abu Bakrin min ghairihi bi a'malihi lakin bima waqarahu fil qalb. Abu Bakar itu menjadi sahabat yang paling utama itu bukan karena banyak amal solehnya, itu bukan. Kalau amal solehnya yang lebih banyak, sedekahnya yang lebih banyak, tetapi bima waqara fil qalb, rasa kalau Allah, kalau Rasul yang mengatakan itu mesti la raib, itu sudah tidak pakai tapi. Kalau Umar kan kadang masih mikir, ya. Rasulullah SAW mengatakan begini, hati ini ini secara akal nggak mungkin ini. Termasuk waktu kejadian apa di Hudaybiyah itu ya, ketika mau Fathu Makkah, ketika Rasulullah mau umroh, mau
tawaf di Ka'bah dihalangi oleh orang-orang Quraisy. Nah di situ kemudian Rasulullah SAW balik membuat perjanjian yang isinya itu seakan-akan mendukung kemenangan orang-orang musyrik. Padahal pada saat itu jumlah kaum muslimin jauh lebih banyak. Kalau berperang mesti menang. Wong sedikit aja jumlahnya menang, apalagi kaum muslimin lebih banyak pada saat itu. Sudah dia benar mau umroh dihalangi, umroh itu haknya seluruh jazirah Arab, posisi menang, jumlah menang, persenjataan menang, dihalangi. Rasulullah SAW menerimanya dan mengadakan perjanjian. Isi perjanjiannya juga mendukung, seakan-akan didzohir mendukung kemenangan mereka. Satu diantaranya, Rasulullah nggak boleh umroh tahun ini, harus balik. Yang lebih parah lagi adalah kalau ada orang Mekah yang masuk Islam, itu Nabi Muhammad SAW wajib mengembalikan ke orang Makkah agar dimurtadkan kembali oleh keluarganya. Tapi kalau ada orang musyrik yang masuk Islam dan berhijrah ke Madinah, kebalik. Tapi kalau ada orang beriman yang murtad dan balik ke kota Makkah, tidak boleh diambil oleh Nabi Muhammad, tidak boleh ditarik kembali, biarkan dia di kota Makkah. Coba secara akal mendukung mana ini? Posisi menang, kekuatan menang, secara politik menang. Kalau perang pun orang-orang akan menyalahkan orang-orang Quraisy. Rasulullah SAW menerima hal tersebut. Sampai beberapa sahabat itu karena secara akal, sampai Ali bin Abi Thalib, Rasulullah SAW menulis perjanjian itu, ini adalah perjanjian antara orang-orang Quraisy dengan Rasulullah. Nggak mau, orang-orang Quraisy nggak mau. Kalau ditulis Rasulullah, saya nggak jadi perjanjian. Diucet, nggak ada yang mau ngocet. Masa Rasulullah diucet? Sekretaris Rasulullah Ali bin Abi Thalib nggak mau ngocet, Rasulullah sendiri yang ngocet pakai tangan. Bismillahirrahmanirrahim, suruh ngocet. Nah ini kalau ada orang-orang bermadhab Khawarij, Rasulullah itu kafir itu. Wong Rasulullah tidak diakui sebagai Rasul kok menyetujuinya. Kafir Rasulullah SAW. Tapi diocet oleh Rasulullah SAW. Hampir secara akal tidak masuk akal, tetapi Rasulullah SAW tetap melaksanakannya karena Rasulullah SAW dapat wahyu dan Allah mengatakan, selepas itu kan turun ayat inna fatahna laka fathan mubina. Baliknya itu loh dikatakan Al-Quran inna fatahna laka fathan mubina. Abu Bakar, kalau itu Rasulullah yang mengatakan, wis pasti benar. Sampai Umar ketika hari-hari Islam sudah jaya itu, tidak ada satu amalan pun yang paling disesali oleh Umar ibnul Khattab kecuali kejadian gerundelnya hatinya kepada keputusan Rasulullah SAW itu. Kenapa kok sikap saya nggak seperti Abu Bakar? Dan hari ini juga sama ya, kita itu susahnya nyambung dengan Al-Quran karena terlalu banyak kurangnya keyakinan kita terhadap la raib ini. Oke, secara lisan ya, kamu ragu nggak kepada Al-Quran? Nggak ragu, sama sekali nggak ragu. Coba kalau tidak ragu, mestinya kalau misalnya kita contohnya kecil, ada sebuah musibah, misalnya musibah sakit, naudzubillah, dikasih tahu bahwa sakitmu itu lebih baik daripada sehatmu.
saya tetap sedih, meneruskan kesedihan, toh langsung mencolot kegembiraan. Duh, para sahabat, coba saya bisa membayangkan begini ya, betapa bahagianya orang yang sakit ya ketika mendengar sebuah hadis nanti itu di akhirat itu orang-orang yang selalu nikmatnya banyak, selalu sehat dan yang lainnya, pingin balik ke dunia agar supaya dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala min ahlil bala, dari orang-orang yang selalu kena musibah. Kenapa seperti itu? Sampai pingin kulit-kulitnya dicakar pakai besi bernanah dan yang lainnya, kemudian dia bisa bersabar. Kenapa seperti itu? Karena melihat kedudukan tingginya orang-orang ahlul bala yang kena musibah, sering kena musibah di dunia. Pingin ya Allah kembalikan saya di dunia, padahal dia sudah di surga. Tapi karena iri ketinggian orang-orang yang sering kena musibah. Nah, kita tidak meminta musibah dengan hadis ini loh ya. Tetapi ini kalau misalnya kita lagi melewati, karena manusia akan pasti melewati sebuah lini musibah, kita akan ketika mendengar hadis ini apa kita nggak meloncat kegirangan? Nah, pahalanya seperti itu coba. Kenapa susah sekali kita melepaskannya? Makanya sampai statement Al-Quran ya, sangat jelas sekali. Wa idh qulna lil malaika qulna bitu minha jami'a, turun kalian semua ke muka bumi, fa imma ya'tiyannakum minni hudan lil muttaqin, fa imma ya'tiyannakum minni hudan, kalau nanti datang petunjuk dariku, faman tabi'a hudaya, barang siapa yang mau mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Mereka itu tidak ditimpa kesedihan, kekhawatiran, ketakutan, sama sekali tidak. Ayo coba dikasih tahu Allah gitu, ngandel toh gak? Akhirnya kita belum sempurna Islam kita. Padahal Islam itu dari kata-kata apa? Al-istislam. Al-istislam itu apa? Al-istislam itu tolabus salam. Al-istislam itu adalah meminta untuk damai sejahtera di sini. Al-istislam. Ya. Al-Islam terambil dari kata al-istislam. Al-istislam itu tolabus salam, meminta untuk di sini itu selamat, selamat dohir batin, selamat damai. Di sini merasakan surga. Makanya surga itu dinamakan Darussalam. Nah, Darussalam itu surga. Assalam, siapa assalam? Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah satu nama daripada nama-nama Allah adalah Assalam, yang darinya keselamatan, yang darinya kesejahteraan, kedamaian. Nah, kita kemudian disebut orang yang Muslim. Muslim kenapa? Karena kita istislam penuh kepada Allah, kita percaya betul penuh kepada Allah. Tetapi gara-gara setan godai kita terus sing disalahno setan menes ya. Makanya di sini subhanallah ya, di antara ijazul Quran ini pertama kali ya, surat yang kedua setelah datangnya ihdinas siratal mustaqim, permintaan kita untuk betul-betul mendapatkan hidayah menuju kepada keselamatan, kepada Darussalam, kepada Assalam, yaitu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tegaskan seakan-akan di antara syarat utama adalah la raib. Hilangkan dulu seluruh keraguan yang ada, baru setelah itu Al-Quran akan menjadi hudan lil muttaqin, yang nanti insya Allah pada pertemuan berikutnya akan kita bahas. Mungkin demikian, sudah melampaui banyak waktunya ya. Jazakumullah khairan katsiran. Sekarang break adzan dulu, monggo. Bagi bapak yang batal
dipersilakan untuk bersuci. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. Langsung pertanyaan harus. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Bismillah. Acara saya buka kembali, langsung saja bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang mau bertanya apa yang telah disampaikan Ustadz tadi, monggo. Yang belum paham, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Jazakumullah khairan jaza atas waktunya Ustaz. Tadi dijelaskan tentang masalah waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala mau umroh, kemudian dihadang dengan perjanjian-perjanjian yang secara akal kita itu merugikan kaum muslimin. Dan di sini itu keputusan Rasulullah tersebut itu termasuk dari salah satu wahyu atau memang itu keputusan pribadi dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan cara kedua, cara membedakan antara itu wahyu atau itu dari pikiran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa, Ustaz? Karena di sini dijelaskan juga di dalam surat An-Najm, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa.
yang artinya tidaklah tersesat sahabat kalian itu, yaitu Nabi Muhammad, dan dialah dan tidak pula ghawa, keliru dan salah. Dan di sini juga saya mengingatkan tentang suatu peristiwa yang tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil keputusan, kemudian ada salah satu sahabat menegur Rasulullah dan bertanya, wahai Rasulullah, apakah strategi ini adalah dari wahyu atau dari pemikiran Rasulullah? Itu tatkala di waktu perang Khandaq, tatkala kaum muslimin dikepung, kemudian Rasulullah ngambil keputusan, kemudian ada salah satu sahabat, kalau nggak salah Salman Al-Farisi ya, yang itu kemudian bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala keputusan Rasulullah, kemudian dia mencetus ide untuk menggali parit, Ustaz. Maksud saya, pertanyaan di sini perbedaan tentang waktu pengambilan perjanjian Hudaybiyah tersebut itu memang wahyu, kemudian yang kedua itu kan adalah murni keputusan Rasulullah. Maka pertanyaannya, kita di mana tatkala itu adalah wahyu dari Allah atau itu dari pendapat Rasulullah SAW? Jazakumullah khairan, jazak Ustaz. Baik. Jazakumullah khairan katsiran. Pertanyaannya, bagaimana membedakan antara apakah itu pendapat Rasulullah SAW pribadi ataukah itu dari wahyu yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada Rasulullah SAW. Yang pertama, bahwa tadi yang dikatakan dari cerita perang Khandaq itu adalah salah satu daripada jawaban, bahwasanya untuk mengetahuinya itu ya dari mengetahui pertanyaan para sahabat ya. Para sahabat ketika bingung kepada sesuatu perkara atau tidak masuk secara akal mereka pikiran, maka mereka akan tanya kepada Rasulullah SAW, minimal memberikan pendapat ya. Maka kemudian Rasulullah SAW itu jawabannya, ketika saya pendapat saya sendiri maka kita tahu bahwa itu bukan wahyu. Kemudian yang kedua, kalau apa yang dikatakan Rasulullah itu kok Rasulullah SAW masih menerima perubahan, maka itu adalah cenderung dari Rasulullah SAW sendiri. Adapun di kejadian perjanjian Hudaybiyah itu ya, itu kita mengetahui dari wahyu adalah apa yang diucapkan oleh Abu Bakar untuk menenangkan Umar ibnul Khattab. Ya, salah satu tandanya bahwa itu dari wahyu adalah Abu Bakar mengatakan begini, wahai Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW itu dapat perintah dari Allah untuk bermusyawarah di dalam perkara, wa syawirhum fil amri, dan ajaklah mereka kaum muslimin untuk bermusyawarah dalam sebuah perkara, dan itu merupakan sifatnya daripada Rasulullah dan sifatnya dari orang-orang mukmin. Wa amruhum syura bainahum, dan perkara mereka itu diputuskan dengan musyawarah. Kemudian Abu Bakar mengatakan, kalau Rasulullah di situ tidak menerima wahyu, tidak menerima musyawarah, alimna annahu wahyun min indillah, maka di situ kami tahu bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu, wallahu a'lam bishawab. Berarti Rasulullah membuka peluang untuk mengutarakan pendapat dari para sahabat sendiri. Iya. Ketika Rasulullah SAW membuka peluang pintu musyawarah, berarti kita tahu bahwa itu adalah bukan merupakan wahyu. Wa iyyakum. Ada lagi, monggo.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, pada kalimat zalikal kitabu, kenapa kok dimaknai ini adalah kitab, bukan itu adalah kitab? Terus yang kedua, apakah ketika di surga, penduduk surga itu tidak ada kata cukup? Tadi Ustadz menjelaskan bahwa ada di penduduk surga itu sudah masuk surga, akan tetapi ketika dia melihat ahlul bala, kedudukannya lebih tinggi, lebih mulia, apakah penduduk surga itu tidak ada rasa cukup atau gimana Mas? Terus yang ketiga, realita pada kehidupan, pada Allah kan berfirman yamhaqu riba wa yurbis shadaqat, akan tetapi pada realita kehidupan riba semakin subur, perbankan semakin jaya, apakah ada keraguan atau gimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, pertanyaan yang pertama, kenapa dzalika di sini diartikan ini, padahal kita belajar bahasa Arab, dzalika kan itu, dzalika huna bimakna qarib, yang artinya kemudian langsung diterjemahkan ini untuk menunjukkan betul-betul ini loh, maksudnya adalah hadzal Quran laisa ghairuhu. Walaupun di sana ada beberapa pendapat juga yang mengatakan Alkitab itu bukan Al-Quran, tetapi mayoritas ahlul mufassirin itu mengartikan Alkitab di sini adalah Al-Quran, sehingga kemudian karena kedekatan hal tersebut kemudian diterjemahkan dengan ini adalah kitab Al-Quran yang tidak ada keraguan di dalamnya. Yang kedua tadi apa tadi? Apakah penduduk surga itu kurang puas terhadap nikmat? Penduduk surga pada hakikatnya semuanya puas terhadap kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalam surga, puas mereka. Bahkan orang yang terakhir kali mendapatkan surga terjelek pun puas. Tetapi bahwa di sana bentuk daripada keinginan untuk mendapatkan seperti itu ada, ya, karena semua orang juga nanti kalau di surga pengennya semuanya bersama Rasulullah di surga Firdaus, semuanya. Sampai hari ini kita juga sama, nanti di surga juga sama. Tetapi ketika menikmati harian tersebut itu mereka puas. Tetapi kalau mereka mau dibandingkan, dan hadis ini adalah konteksnya bukan konteks penduduk surga itu membandingkan terus kemudian kenikmatannya, enggak, tetapi Allah ingin memberitahukan kita bahwa kelebihan daripada fadilah amal itu begitu luar biasa kepada ahlul bala, untuk menjadikan yang sebenarnya di dunia itu orang ahlul bala itu merasakan sebuah penderitaan yang dengannya penderitaan itu bisa dihilangkan dengan kabar-kabar tersebut. Kemudian kenapa riba kok lebih subur daripada sedekah? Ini perlu dibuktikan apakah riba itu lebih subur daripada sedekah. Nanjajal antum pakai riba, insya Allah tambah kaya, tambah melarat. Ya tanya saja yang sudah mau lepas dari riba itu, bagaimana mereka ketika sudah bisa lepas riba, mereka mengambil jalan sedekah, harta mereka itu akan sangat berkembang. Walaupun awalnya kadang-kadang kebanyakan dicuci dulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang jatuh sampai tingkatan nol. Tetapi setelah itu insya Allah, bahkan sekarang ada ada persatuan, ya, orang-orang yang mereka ini siap untuk membantu orang keluar dari
riba, dan ini gencar sekali, baik membantu secara perekonomian atau pelatihan bisnis atau yang lainnya. Cuman kebanyakannya nggak bisa kita bandingkan kemudian dengan Amerika kok maju, padahal sistemnya adalah sistem riba. Nggak bisa dilihat dari ribanya tok, tapi dari lihat secara kesungguhan, sama-sama sungguh di dalam mendatangkan asbab untuk mendapatkan sesuatu. Nah, hari ini kaum muslimin kan rata-rata kepada malas sekali, malas, minder, cenderungnya foya-foya, cenderungnya enak-enak, cenderungnya. Nah, kamu lihat bagaimana orang-orang barat di dalam mengembangkan ilmunya, di dalam mereka terus mengkaji untuk menguasai dunia. Sangat beda jauh sekali. Hampir-hampir kadang kita perhatikan bahwa yang melakukan prinsip-prinsip Islam itu justru orang-orang barat, walaupun mereka melakukan kemaksiatan. Di sisi lain, Allah kalau melihat orang kafir itu ketika berbuat baik, Allah langsung balas mereka di dunia. Kebaikan mereka itu dibalas di dunia. Kalau Allah ingin membalasnya, Allah di akhirat tidak. Sehingga ada banyak kelihatan orang baik, orang itu langsung Allah berikan kebaikan di dunia. Kaum muslimin ini kenapa? Sejak kapan mereka ini mundur? Sejak kapan mereka ini berada di bawah? Karena mereka tinggalkan Al-Quran. Mereka maju kenapa? Sejak mereka meninggalkan Injil mereka. Kenapa? Karena Injil mereka terkuasai oleh gereja yang membuat Injil, menyimpangkan Injil sesuai dengan hawa nafsu mereka. Kemudian muncul revolusi, kemudian mereka membuat yang namanya demokrasi. Nggak usahlah kita berada di bawah kitab-kitab suci yang membuat kita selalu terbelakang, katanya. Ya pantas kalau kitab suci mereka sudah disimpangkan, dan kekuasaan mereka kekuasaan gereja yang rata-rata dikuasai oleh rahib yang mulai mencengkram dengan hawa nafsu mereka. Akhirnya mereka muncul konsep demokrasi dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, berpikiran rakyat inilah yang menentukan nasibnya mereka sendiri. Kemudian mereka bersemangat, muncullah mereka datangkan berbagai sebab-sebab untuk mendapatkan kesuksesan dunia. Nah, kita ini sebuah konsep yang sangat baik sekali, kemudian kita tinggalkan konsep itu, akhirnya jatuhlah kita. Dan itu banyak ya, lengkap dibahas dalam sebuah kitab yang berjudul Limadza taqaddamal gharbiyun wa takhallafal muslimun. Kenapa orang-orang barat maju dan kenapa kaum muslimin mundur? Lengkap dibahas di sana. Wallahu a'lam bishawab. Itu Mas ya. Udah. Itu saja yang untuk pertanyaannya, karena waktu Isya sudah molor. Bapak dan Ibu-ibu, sebelum kajian saya tutup, saya sebagai pembawa acara, apabila ada perkataan yang salah, tingkah laku yang kurang enak, maka saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum acara ini kita tutup, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.